Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, Bapak Ibu serta sahabat-sahabat jemaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh ini Allah masih berikan kita kekuatan lahir batin sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan kajian subuh pada hari ini. Tiada nikmat yang paling indah kecuali nikmat di dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu patutlah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian salawat beri salam tak lupa kita aturkan kepada teladan umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir kelak akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini tentunya berbahagia kami dapat hadir bersilaturahim bermuajahah dengan Bapak Ibu semuanya serta sahabat. Wasilah dari saudara kami Al-Ustaz Saidi. Semoga Allah berikan kemuliaan baginya, istiqomah di dalam jalan dakwahnya. Amin. Dan juga kepada segala pengurus, insyaallah mudah-mudahan silaturahim membawa berkah. Sebenarnya bukan baru pertama kali kami di sini, tapi sudah sering. Cuma duduk di sini memang baru pertama kali. Insyaallah. Dulu pernah mendampingi rekan-rekan dari DAI KPK Sumatera Selatan. Sempat menjadi korwil, mungkin karena kesibukan kami istirahat dulu, berikan kepada yang lain kesempatannya. Baik, insyaallah pada subuh hari ini masih dalam suasana tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Tidak terasa, apa terasa Pak? Terasa ya? Ya, apalagi yang mungkin yang gigi sudah mulai ompong, ya, rambut sudah mulai putih, itu terasa nih ya. Yang kemarin anak-anak sekarang sudah punya anak, itu terasa. Insyaallah yang paling penting sebenarnya bukan kepada hakikat akhirnya waktu itu berjalan, namun sebagai seorang muslim kita memahami hakikat waktu yang berjalan itu sudah sejauh mana akhirnya hadirnya kita di dunia ini manfaat, dan kemudian hadirnya kita di dunia ini bisa nyampe bekal, karena kita memang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tergantung kita kiblatnya, kita nak kiblat kemana. Kalau kita berkiblat kepada dunia barat, kata orang barat tentang waktu itu, time is money, waktu itu adalah uang. Walaupun secara sisi negatifnya orientasinya berarti dikit-dikit nak duit, ya. Dikit-dikit duit. Tapi secara positifnya bisa dimaknai bahwa waktu itu berharga. Waktu itu berharga. Dan bahkan lebih dalam lagi kalau kita sebagai seorang muslim mengatakan waktu kasih, waktu itu ibarat pedang. Kenapa? Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan waktu, mengelola waktu, kita bakal tersayat olehnya. Nah, ini masalahnya itu. Pedang itu tergantung menggunakan. Kalau digunakan untuk memotong daging, manfaat. Tapi kalau untuk merebas manusia, tergantung juga. Kalau di dalam peperangan, jadi manfaat, jadi jihad tersendiri. Tapi kalau untuk sekedar asal-asalan, bisa menjadi dosa. Tergantung bagaimana kita. Dan demikianlah juga bagaimana kita mengelola waktu itu sendiri. Kalau kita mengelola waktunya tidak pandai-pandai, ya yang terjadi akhirnya kita termasuk orang yang merugi. Maka kalau kita kembali kepada suara-suara Al-Asr itu kata Allah, merugilah orang-orang yang tidak mau merugi bagaimana?
wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi setelah hakikat iman, akhirnya yang pertama yang harus kita utamakan adalah menjaga waktu itu agar jadi manfaat. Kemudian kita bukan makhluk sendirian juga, tapi makhluk sosial yang saling ingat mengingatkan. Kami mengawali untuk kajian kita hari ini. Tadi ngomong sampai jam berapa Pak Adi? Sampai syuruk ya. Syuruk kita itu sekitar jam 6:15 ya. Insyaallah kurang lebih. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada momentum saat ini tentang bagaimana memasuki tahun baru Hijriah 1440 Hijriah ini, kami mengawali dengan sebuah hikmah. Bagaimana dulu pernah ada seorang sahabat, Sufyan bin Abdillah, datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu tentang Islam yang aku inginkan jawaban hanya darimu saja." Intinya minta nasihat. Apa nasihat yang diberikan Rasulullah? Kemudian cuma 2 kata baik Pak. Apa 2 kata itu? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah kau beriman kepada Allah dan istiqomah. Istiqomah. Karena apa? Memang berat. Ngomongnya memang mudah, tapi berat untuk istiqomah di dalam keimanan. Karena kalau kita kembali kepada definisi iman itu sendiri, apa kata Rasulullah? Para ulama memberikan definisi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah: al-iman wa tasdiq bi qalbi wa taqrir bil lisani al-amal bil arkan. Tidak bisa kita cuma sekedar mengatakan aku beriman, tapi kita tidak melakukan ketaatan. Maka seimbang iman itu diawali dengan keyakinan, kemudian lisan berucap, dan diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata. Kita tahu sholat tapi tidak sholat, belumlah beriman. Kita tahu sedekah tapi belum sedekah, belumlah beriman. Kita tahu puasa tapi puasa males, belumlah beriman. Maka tolak ukurnya itu ada, bukan hanya diyakini tapi diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata. Itulah hakikat iman yang sebenarnya. Balik lagi kepada apa yang Allah sampaikan di Quran surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi iman itu, kalau kata Allah di sini, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah, apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Ini getaran khauf, takut, dan juga getaran harap. Bukan bergetar yang katanya kalau disebut nama Allah tiba-tiba bukan ya. Bukan yang seperti itu, tapi bergetar harap. Kira-kira Allah redho tidak dilakukan ini. Kira-kira Allah memberikan rahmatnya tidak kepada kita ini, dan juga kira-kira yang dilakukan ini akan membawa kemudaratan, membawa laknat dari Allah atau tidak. Itu semuanya yang terakhir. Jadi orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Termasuk juga ketika disebut nama Allah, apakah kita akhirnya bersegera menuju Allah tersebut? Kita cek kepada hari-hari kita. Ketika ada panggilan dari Masjid Baitur Rahman ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada kita langsung bersegera? Atau kita masih sibuk dengan bisnis kita, masih sibuk dengan perniagaan kita, masih sibuk dengan pekerjaan kita? Kalau memang ada urusan-urusan yang memang penting aja ya, mungkin lain soal itu, ada uzur. Tapi kalau tidak ada, mungkin kita hanya sedang bersantai di rumah saja, maka ukurlah sejauh mana keimanan itu di dalam hati dan jiwa kita. Jadi orang-orang yang beriman itu, kata Allah, apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka. Dibacakan bukan hanya sekedar diperdengarkan saja ataupun membaca saja, tapi dibacakan dalam bentuk yang lain, lewat tausiah ataupun lewat khutbah Jumat. Maka kita setiap pekan minimal paling
minimal yang kita tuh memang harus diisi jiwa kita dengan zikrullah, diingatkan kepada Allah. Minimal setiap sepekan sekali Jumat. Inilah sudah sepekan sekali Jumat datang telat pula. Ini masalah ini. Nah, sudah sepekan sekali kajian tak pernah datang, dengar ceramah tak pernah, giliran Jumat datang telat pula. Katanya nak masuk surga, tapi hal-hal yang seperti itu tidak diperhatikan. Jauh jadi akhirnya. Ibarat kata pepatah itu jauh panggang dari api. Karena itu tadi tugas kita tuh cuma akhirnya berusaha istiqomah di dalam keimanan, kata Rasulullah tadi. Kita tahu kita harus jaga itu, maka kita istiqomah. Bagaimana untuk memusnahkan istiqomah di dalam keimanan tadi? Karena kita ini memang makhluk sosial. Manusia ini insan itu makhluk khotoban nisyan. Memang tempatnya hilaf dan salah, tempatnya hilaf dan lupa. Wajar. Jangan pernah kita merasa yang paling bersih, yang pernah tak pernah ada dosa, pasti ada. Nah jujur Pak, pelik mata ini pun pasti sudah dosa kita lakukan. Betul? Pasti ada kalau kita mau jujur. Coba ceklah satu-satu, minimal. Bapak-bapak tadi ada tak yang bangun tidur tadi lupa baca doa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Minimal mungkin Ustaz udah apa doanya, sudah. Apakah sempat kita bersyukur kepada Allah dulu tadi? Mungkin lupa, langsung sibuk, bergerak segala macam. Padahal ketika kita bangun, tidak ada satupun yang bisa menjamin kita masih bangun apa tidak. Tidak ada satupun yang bisa menjamin kita masih bangun apa tidak. Masih melek atau tidak. Masih bisa berdiri, berjalan ke sini ataupun bisa duduk di sini, tidak ada yang bisa menjamin kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu setelah kita hadirkan nanti, kita ingat kepada Allah, kemudian perbanyak untuk zikrullah. Maka yang terakhir kata Allah, tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang akhirnya ingin beruntung, dia akan pasti memaksimalkan waktu demi waktunya senantiasa. Kita ini memang mencoba menyeimbangkan. Ada keseimbangan yang memang harus dijaga di dalam hidup dan kehidupan kita. Orientasi hidup kita memang untuk Allah, tapi ada bagian dunia juga yang pernah dilupakan. Maka kata Allah di Quran surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ila akhir ayat. Kata Allah, jadikan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, jadikan apa-apa yang Allah kurniakan bagi kita itu adalah bekal untuk akhirat. Karunia ini luas Pak dimensinya, ya. Luas, bukan cuma soal rezeki yang berbentuk materi. Cuma kadang kita ini memang kadang-kadang mengukurnya terlalu subjektivitas. Mengukur rezeki itu hanya dalam bentuk materi. Duit banyak, ya, rumah besar, mobil mewah, barulah alhamdulillah rezeki tahun ini naik gaji. Ukuran material seperti itu. Sudah punya rumah dewe. Wih, suksesnya kawan kita kamu sudah punya rumah. Ukuran material memang seperti itu. Sunnatullah memang seperti itu. Ketika diberikan kemuliaan itu, wah luar biasa, merasa bersyukur seolah Allah berikan kemuliaan. Tapi coba kalau sedang diberikan kesusahan, dikasih kenikmatan, namanya susah sedikit baik. Tiba-tiba rumah kemalingan, tiba-tiba motor hilang, tiba-tiba sendal baik, mungkin sendal hilang, tiba-tiba mulai lesu, mulai, ya. Di sini memang. Maka kata Allah kalau kita lihat di Quran surah Al-Fajr itu, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada di antara hamba-hambaku, kata Allah, kalau diinjak nikmat, diinjak kemuliaan itu, merasa dimuliakannya. Tapi apa? Ada juga di antara hambaku, kata Allah, fa'amal izza mabtalahu faqaddaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
mulai jak susah hati. Ketika diberikan kesusahan oleh Allah, mulai, ya Allah, Allah ini menghinakan aku, ya Allah, apa takdir aku ini, ya Allah, takdir apa kejam. Sampai muncul lagu itu Pak dulu, takdir memang kejam muncul. Wajar MUI-nya protes, kenapa tidak hati. Takdir itu tidak kejam. Yang kejam itu diri kita sendiri, ya. Segala sesuatu yang tergantung pada diri kita sendiri. Allah berikan segala sesuatu itu sama, porsinya sama. Cuma tergantung hambanya itu mampu meraihnya atau tidak. Bahkan kata Allah, yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan berikan cahaya hidayah itu kepada siapapun juga. Tapi tergantung siapa yang mampu atau tidak. Ada yang memang mungkin selama hidupnya bergelimang dengan maksiat, tiba-tiba akhir hayatnya mati dalam keadaan iman, dalam keadaan taat. Tapi tidak sedikit yang tiba-tiba penuh dengan ketaatan tapi matinya dalam keadaan tidak baik, keadaan suul khatimah. Maka yang tugas kita cuma satu, ikhtiar, berusaha, istiqomah di dalam keimanan. Ada cerita dari dari jemaah kami kemarin. Wah Ustaz, lemak dia nyingok kawan itu. Aku nyingok dia bertahun-tahun tidak pernah sholat katanya. Tapi habis subuh kemarin dia meninggal. Ustaz, Jumat pun subuh Jumat. Indah niat ya. Kenapa? Mati itu pasti. Cuma ketika mati tadinya akhirnya Cak Mano itu akhirnya yang menjadi kadang-kadang iri kita melihat. Dan kita bertanya, Cak Mano kita nanti tidak tahu. Bahkan ada cerita teman kami dulu. Jadi beliau ini seorang peruqyah judulnya, punya klinik, dan kliniknya suatu hari didatangi dua orang. Satu pakai pakaian jaket kulit dengan pendek, potong ini, ada tato kiri kanannya, didampingi dengan kawannya biasa baik. Kira-kira yang datang siapa lah? Bisa ditebak preman lah minimal ya. Datang tamu bawa golok, bawa golok nih, bawa golok. Ketar-ketir lah, walaupun ustaz takut juga. Ketar-ketir dia, tapi tadi ya coba berani, coba sok berani lah. Apa Pak? Ustaz Jino sekarang ya dibacoknya tangannya untuk prok badannya udah apa-apa. Artinya dia kebel, nak ngampoi dia kebel. Sudah itu katanya, Ustaz, aku ini dari kecil tidak pernah jingok darah keluar dari badanku ini. Makanya aku cak kehebatan, ngerampok, ngalaki, maling, segala macam ku gawe. Kenapa? Aku kebel, Ustaz. Jingok ya? Iya Pak. Jadi Ustaz, hari ini katanya, kalau Ustaz pacak buat berdarah aku ini, aku nak berguru sama Ustaz. Katanya aku nak taubat Ustaz, aku telah bosan dengan hidupku seperti ini. Nak taubat ternyata. Akhirnya dijukinya golok tadi ke Ustaz tadi, kata Ustaz tadi tak usah Pak. Jadilah aku pakai ini baik. Di bagnya ada satu benda tipis warna hitam. Silat pegang. Akhirnya dia minta izin, dibacakanlah beberapa ayat-ayat ruqyah, ditutup dengan seruntai doa Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Setelah disayatkan di bawah, tanpa tangan dari bapak itu tiba-tiba serot atas izin Allah, darah muncul. Darah muncul. Nangis sejadi-jadinya bapak itu, Ustaz, aku tak pernah jingok darah dari tanganku ini. Hari ini aku lihat, aku minta bimbingannya. Dan benar-benar Pak, dia buktikan omongannya itu. Besok hari dia datang pengen belajar sholat, pengen belajar Quran. Tak terasa waktu berjalan setahun berlalu. Akhirnya sudah bisa baca sholat, sudah bisa baca Quran walaupun terbata-bata. Dia minta sama Ustaz itu, Ustaz, aku ini nak balik ke dusun lah. Jadilah hidup di kota ini buat aku jadi cak kehebatan. Aku nak balik ke dusun, aku nak tinggalkan sedulu ya hal tak manfaat yang aku lakukan ini. Akhirnya dia pun balik ke dusun dan dia minta nasihat, Ustaz berikan aku nasihat apa baik biar aku bisa jago, tetap terjaga, tak balik lagi kehidupan aku yang sebelumnya. Pak, kata Ustaz ini, pesannya cuma sikap baik Pak. Kita kalau sering datang ke rumah keluarga,
itu pasti kita dikenal keluarga. Kalau kita nak berasa mudah. Kalau kita ada kesusahan, tidak usah ngomong yang sedih, dibantu. Itu ke rumah keluarga. Jadi kalau bapak nak terjaga keimanan, ibadahnya, datanglah sering-seringlah ke rumah Allah. Sering-sering ke rumah Allah. Insya Allah dijaga dan juga dimudahkan oleh Allah seluruh hajat itu. Akhirnya benar-benar bapak itu mengamalkanlah apa yang dipesankan Ustaz tadi. Sampai ke dusun dia bukan baik, ternyata akhirnya sering ke masjid, datang Ustaz, aku sekarang jadi manpor di masjid di dusun. Jadi manpor. Datang tanggung dia pengen benar-benar aku tidur di masjid katanya. Dia jadi manpor. Padahal punya rumah besar dia di dusun sana tuh. Ya mungkin tadi hasil dari yang dah benar. Aku tak galak tinggal di situ katanya. Takut aku kayak panasan balik lagi katanya. Jadi tidur di masjid. Waktu berlalu, setahun kemudian tidak ada kabar lagi, tidak ada kontak-kontakan. Kemudian setahun berlalu, nelpon lagi. Ustaz, kita doa, insya Allah besok nak berangkat mana Pak? Nak umroh katanya. Alhamdulillah dapat rezeki dari pengurus masjid, berangkat ke aku. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan umroh yang makbul, yang mabrur insya Allah. Perjalanan umroh kurang lebih sekitar 9 sampai 10 atau 11 hari Pak ya. 11 hari kemudian nelpon lagi, masuk telepon itu ke Ustaz tadi. Tapi pas dibalik telepon suaranya lain, suara ibu-ibu. Ustaz, mohon maaf, izin ngabar ke Bapak sudah balik Ustaz tadi. Pak, ini sebuah gambar yang mungkin dramatis, ya indah. Tapi tidak sedikit hal yang ini terjadi. Cuma pertanyaan macam mana akhirnya kita? Nah ya, cuma itu. Ya kita akhirnya tidak usah berpikir ya Allah, yang mana tidak usah juga. Tetaplah bersemangat di dalam kehidupan. Lakukan apa saja. Ikmal hidupnya kakak naga ta'ishu abadan. Berbuat kehidupan ini, berbuat untuk apapun juga seolah-olah hidupnya keselamanya. Tapi tiba waktu ibadah ini yang jadi perhatian kita. Wa mali akhiratika karena kamu tuh. Kalau sudah tiba waktunya ibadah, fokus, kejar, seolah-olah kita bakalan mati esok hari. Istiqomah di dalam keimanan kita, jangan sampai kita menjadi lambai. Maka sebenarnya tema kami hari ini maka kami beri judul jangan lengah, jangan lengah. Kadang-kadang kita sudah terlalu sibuk sedikit sampai lupa sholat. Banyak dari kawan-kawan kita yang mungkin dengan mudahnya gara-gara cuma sibuk begawi, tidak sholat. Gara-gara punya hajatan nikahan anak, terduduk di panggung akhirnya tidak sholat. Banyak apa? Banyak. Apalagi mungkin pengantin, mungkin biasa takut ini ke akhirnya saking khawatirnya itu jadi lontor tidak sholat. Mudah meninggalkan. Padahal kata Rasulullah sendiri ketika tidak ada uzur yang berarti sengaja meninggalkan. Kalau nak parahnya itu patutlah dia dikatakan kafir sebenarnya. Cuma kita mungkin tidak seperti itu karena memang sesungguhnya Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampunkan semuanya, ya. Ketika seorang sahabat Rasul datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini penuh gelimang dosa dan maksiat. Ada tak kira-kira kesempatan pintu tobat bagiku katanya. Maka turunlah ayat Quran surah Az-Zariyat saja. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu fi rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah ampuni semua dosa. Cuma tadi jangan berarti akhirnya kita berpikir dengan kawan-kawan kita di sebelah sana, mumpung masih muda, nikmatilah hidup ini sudah halal haram hantam katanya segala yang habis-habisan pula. Ya. Cuma pertanyaan besarnya ada kesempatan kira-kira menuju ke taubat itu, ya. Itu pertanyaan besarnya. Maka akhirnya hari-hari kita ini kita coba cukup dan berusaha seimbangkan.
Di antara sibukan kita, kadang-kadang kita pasti berbuat dosa lagi, tutupi dosa dengan amal soleh. Buat dosa lagi, tutupi dengan amal soleh, terus berbaharui. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di dalam keimanan itu, perbaharui setiap kesempatan tadi dengan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh. Banyak amal-amal ibadah. Kalau kita bicara tentang sholat 5 waktu itu sudah seharusnya Pak, bukan jadi ukuran, itu kewajiban kita, itu ungkapan rasa syukur kita, betul. Yang menjadi ukurannya mana kita sempurnakan dengan yang sunnah-sunnahnya. Diawali dengan yang rawatibnya, qobliyah subuh, qobliyah dan ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kurang rasanya ini, nak pengen lagi, tambahkan lagi yang ghairul muakkadnya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Tambahkan lagi. Rasanya belum lah ini untuk mendapatkan kemuliaan. Ibarat kata Abu Nawas itu, Ilahi las tuil firdaus. Rasanya tidak layak ya Allah untuk berada di firdaus, pun tidak layak berada di surga. Tapi tak sanggup juga kita kalau berada di ditetapkan oleh Allah berada di neraka. Tak sanggup. Maka kita cuma berusaha memaksimalkan waktu demi waktu kita dalam ketaatan, berusaha untuk berada di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berbaharui dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal sunnah. Sudah sholat, yang tadi rawatib tambahkan, bangun di sepertiga malam yang terakhir, insya Allah mendatangkan keberkahan juga, kemuliaan. Ya, kemuliaan. Kini sholat tadi dulu kisyati ila wasakil laili wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana masyhuda wa minal laili wa tahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan Allah berikan kedudukan yang mulia. Insya Allah tidak akan ada sia-sianya. Bahkan kata Allah juga, waktu itu di sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang menjadi waktu spesial bagi para ahli syurga. Bagi para ahli syurga, orang-orang yang menjadi ahli syurga itu kata Allah, orang-orang yang banyak-banyak mengingat Allah dan banyak-banyak istighfar di waktu itu. Insya Allah. Walaupun mungkin tidak bisa tiap hari kita sempatkan, berusaha. Kalau tidak berusaha ya tidak akan bisa. Apalagi zaman main nilai canggih, ikhtiarnya lebih mudah. Kalau dulu nak diberi jam bekernya, kalau sekarang tinggal pencet, alarm di hati. Oke lah, mungkin kita benar-benar capek, ada bangun itu kan, atau belum pernah bangun, tidur lagi gitu ya. Terus besok berusaha lagi, berusaha lagi. Setelah sholat, ini dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau puasa Ramadan itu pasti dan ada toleransi. Tapi kita bisa sempurnakan juga dengan puasa-puasa lainnya, Senin Kamis. Nah, lebih mantap lagi puasa Nabi Daud. Ayo Ustaz, beratnya puasa Nabi Daud ya sudah Senin Kamis. Masih berat juga Ustaz, puasa Senin Kamis itu ya sudah puasa-puasa momen-momen tertentu. Nah, seperti sekarang kita berada di momen besok itu Asyura, 10 Muharram. Ini salah satu waktu juga yang disunnahkan untuk berpuasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, puasa yang utama setelah Ramadan adalah puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Jadi kalau mencari puasa yang utama setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Kapan? Besok kan? Besok. Kalau yang sudah ada puasa hari ini bagus, namanya puasa Tasu'a. Puasa yang menyelisih. Karena dulu memang puasa Muharram itu, puasa Asyura itu memang sudah menjadi kebiasaan Rasul. Bahkan sebelum hijrah ke Madinah, dari Mekah pun sudah jadi kebiasaan Rasul. Mungkin kebiasaan turun-temurun dari nabi-nabi sebelumnya, sudah menjadi kebiasaan Rasul. Cuma akhirnya ketika hijrah ke Madinah, Rasul jingok, Yahudi juga puasa. Yahudi juga puasa itu. Kenapa kamu puasa ini juga? Puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Ini hari ini kami hari memuliakan
Nabi kami, Nabi Musa alaihissalam, karena waktu dulu adalah momentum Nabi Musa mendapatkan kemenangan dari Fir'aun. Ya, mendapatkan kemenangan dari Allah itu ketika lolos dari kejaran Fir'aun. Kata Rasulullah, kalau kamu seperti itu, kami ini lebih berhak, umat Islam ini lebih berhak untuk menjalankan puasa Asyura. Maka akhirnya Rasulullah pun mengajak sahabat untuk puasa Asyura. Sampai akhirnya menjelang Rasulullah wafat, para sahabat pun tadi ngomong, ya Rasulullah itu kan kebiasaan orang Yahudi, siapa biar beda. Sudah, kata Rasulullah, biar beda, kita laksanakan 1 hari sebelumnya. Walaupun belum sempat Rasulullah laksanakan, kenapa? Tahun depan Rasulullah wafat, meninggal. Tapi kalau kita mau jalankan silakan. Tapi kalau hari ini banyak kondangan, anak sebenarnya puasa ya tidak usah, ya. Kondangan sayang kan. Kondangan itu kan acara intinya makan. Kalau tidak sampai makannya kurang afdol. Kenapa? Keberkahannya memang tadi sedekah. Kalau ngomong kita dulu, orang tua kita dulu ngomongnya sedekah. Acara-acara itu sedekah. Ini sedekah tadi makan tadi. Kita yang punya hajat merasa bersyukur ngaten kana, bersyukur nyunan kana, bersyukur ngakekah ke anak. Karena dia bersyukur, dia ngajak makan. Ya memang intinya dimakan, ada jalan ke Pak. Intinya dimakan. Jadi kalau kita sedekah tidak makan, bukan sedekah, kita bukan datang ke kondangan. Masalah ampaunya itu tidak ada kata hubungannya sebenarnya. Itu cuma ucapan terima kasih. Ini harus dilurus ke masyarakat kita sekarang ini, umat sekarang ini. Kadang-kadang terbelenggu dengan duit ampaunya tadi. Buat acara besar-besaran, baru ngarah ke dari balik modal dari ampau. Nauzubillah yang sampai. Ataupun juga sekarang ini menyedihkan dengan zaman-zaman digital ini, undangan itu kan dijendangan digital, Pak. Ada pula kayak di situ bagi yang mau memberikan, ada nomor rekening di situ. Ini kan kebiasaan zaman sekarang. Rasanya tidak layak. Mungkin ada di antara kawan-kawan tuh, oh kami datang, kami nak hijau minta nomor rekening, tapi jangan disengajoi. Jangan sengaja seperti itu. Karena esensi bukan di situ. Bukan di situ. Kita mungkin akhirnya pas lagi nak kondangan, kadang-kadang akhirnya jadi datang apa? Hari ini kondangan 3 iko. Si kondangan kalau dulu mungkin amplop 50, zaman ini hari 100 sampai 200, sudah mungkin lagi lah 50 kan. Malu di juga keluarga bukanya warna biru dia, malu pula. Akhirnya apa? Ada 3 kondangan, 100, 200, 300, habis duit. Iya kalau yang besar pendapatannya, kalau yang pegawai biasa mikir ujung-ujungnya ada kondangan lah. Tidak kondangan. Padahal sebenarnya yang menjadi kewajiban adalah datang ke undangan tersebut. Akhirnya menghilangkan sesuatu yang tidak ada hubungannya, sunnah beda, wajib apalagi tangi. Kita menghilangkan kewajiban. Ya, menggugurkan kewajiban jadi tidak datang ke undangan padahal menghadiri undangan wajib. Selagi dekat uzur wajib datang ke undangan. Tapi tadi gara-gara amplop aja tidak datang. Maka di sini harus kita luruskan juga bagaimana kita mengupayakan untuk tetap melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka seperti di ayat tadi, wa bataghi fima taqallahu darul akhirah. Jadi kenapa karunia Allah itu sebagai bekal akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kata Allah jangan juga diabaikan, ada hak-hak di dunia, ada kewajiban-kewajiban dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, tetap berbuat baik sebagaimana Allah telah berikan banyak kebaikan untuk kita. Maka di sini Bapak Ibu semuanya tuh setelah kita istiqomah berusaha dan kebaikan, ketaatan yang mampu kita lakukan. Kalau mungkin ada yang berat-berat, mungkin pas nak sholat itu rasanya susah, pasti ada masalah. Itu tadi bisa jadi iman kita sedang turun. Al-iman wa yazid wa yanqus. Ketika sedang turun tadi, memang inilah celah pintunya setan pun lebih ekstra. Pasti kita sempat pernah merasa ada rasanya nak sholat itu malas ya, pernah Pak? Pasti pernah.
nggak buka Quran, nggak ngaji itu ya Allah, lah lesunya. Baru buka ini Pak, belum baca. Belum baca, baru buka. Lesu sudah tenang-tenang ketika tidur. Ada kalian itulah ketika jiwa kita sedang futur, sedang lemah. Maka ketika lemah tadi pasti ada sebab juga. Maka kalau dilihat dari banyak riwayat, diantaranya banyak lemahnya iman kita tuh karena dosa-dosa, karena maksiat-maksiat. Bisa jadi maksiat-maksiat kecil. Kata Allah di dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Ada bercak-bercak di dalam hati itu, kenapa? Karena maksiat, karena dosa-dosa kita lakukan. Kalau bercak-bercak tadi tidak dibersihkan bisa jadi bekarat. Kalau sudah bekarat, maka lama-lama hati itu bisa jadi keras. Kalau sudah keras, lama-lama jadi mati. Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai hati itu mati. Nah, kita balik apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikamnya, min alamatil mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minan muwafiqan wa taqad dalami ala ma fa'atahu bi wujudi salam. Apa kata beliau? Min alamatil mautil qalbi, di antara tanda-tandanya matinya hati, ya, itu apabila seseorang itu sudah tidak lagi merasa kehilangan, tidak merasa hilang kesempatan ketika ada kesempatan beramal ibadah, beramal soleh, lewat begitu saja, tidak merasa rugi. Ada sholat azan pukul kumandang, tidak langsung biasa baik. Tidak sholat waktu zuhur ini biasa baik. Nah, itu hati-hati. Itu berarti sudah min alamatil mautil qalbi, di antara tanda-tanda matinya hati. Atau watarkun nadami ala ma'fa'atahu min wujudizan. Berbuat dosa, tidak rasa nyesel. Berbuat dosa, tidak rasa bersalah. Ada minuman, mungkin punya siapa, tidak tahu punya siapa minum baik, ada yang ngerasa itu punya siapa itu. Ada itu bukan perkara yang subhan, belum jelas punya siapa. Ada dapat duit, tahu duit itu jalannya dari hal yang tidak baik, biasa baik masuk kantor. Hal-hal yang seperti itu bisa menyebabkan hati mati. Ataupun ukuran, kata Imam Ibnu Athaillah tadi, matinya hati seseorang. Memang setan itu pinter, Pak. Pinternya apa? Masuk mengelabui kita dari kebaikan-kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, dijadikan tampak indah, ya, sesuatu itu dilakukan oleh manusia itu tipu daya setan. Maka kalau kita lihat juga di dalam kitab Ighosatul Lahfan min Masaidis Syaitan, itu ada satu ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ungkapannya apa? Setan itu masuk mengelabui manusia dengan dua pintu, ya, dua pintu, dua gerbang. Gerbang yang pertama adalah gerbang maksiat, yang kedua gerbang subhan. Mungkin gerbang maksiat banyak dari kita yang bisa lolos. Oh, tahu itu haram, nggak kita lakukan. Oh, itu sesuatu judi itu tidak boleh, nggak kita lakukan. Oh, itu khamar tidak boleh diminum, tidak kita minum. Tapi perkara yang subhan tadi, ya, maka dua pintu ini, dua gerbang ini yang jadi tipu daya syaitan bagi kita. Maka dari itu akhirnya kita berhati-hati. Cara untuk berhati-hati, jaga iman ini terus senantiasa terjaga di dalam jiwa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga iman ini agar tetap seimbang, ya, tetap stabil? Salah satunya jalannya adalah zikrullah, banyak-banyak mengingat Allah. Kemudian yang kedua, banyak-banyak hadir di dalam majelis-majelis yang mengajak mengingat kepada Allah. Wa majelis ilmu, wa majelis ilmu, wa majelis zikr. Karena tempat ini adalah tempat yang mulia, tempat yang mulia. Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Kita di sini mungkin cuma berapa puluh, ya, tidak nyampe 30. Tapi kita sadari, tidak tahu kita ternyata di sini lebih banyak makhluk Allah yang lain yang namanya malaikat. Malaikat lebih banyak, mungkin berjibun di sini. Bahkan kalau di dalam riwayatnya bukan berjibun, sampai bertumpuk-tumpuk ke langit sana. Bahkan apa? Pengen ikut hadir di dalam majelis-majelis
zikir, majelis-majelis ilmu. Ngapain dia? Ya untuk kebaikan kita. Bahkan tidak sedikit malaikat yang berdoa, ya Allah si fulan hadir ya Allah, kalau dia lagi susah hati senangkan hatinya ya Allah. Ya Allah si fulan hadir ya Allah, kalau dia lagi sakit sembuh sakitnya ya Allah. Ya Allah si fulan lagi buntu ya Allah, buka kebutuhannya. Malaikat berdoa kepada Allah. Kalau sudah malaikat yang berdoa, kira-kira dikabulkan atau tidak oleh Allah? Dikabulkan oleh Allah, insya Allah. Cuma masalahnya memang setiap pinta kita itu pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Sudah janji Allah pasti dikabulkan. Cuma kadang-kadang jawabannya berbeda-beda. Bisa jadi kata Allah kaget ya, sabar, ditunda oleh Allah. Atau mungkin kata Allah bukan yang itu yang bagus, yang ini yang bagus, maka digantikan oleh Allah. Tak sadar kadang-kadang kita, tapi Allah berikan itu sebagai pengganti yang ini. Karena kata Allah, aku yang paling tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu anggap itu baik, tapi kata Allah ini yang terbaik. Ataupun sebaliknya. Atau kata Allah yang ketiga, Allah pasti jawab setiap doa. Yang ketiga, kata Allah ngaco dulu. ngaco dulu, minta. Tapi sholat malas, berdoa, sedekah dagangan, minta puasa bolong-bolong. Anda kata Allah ngaco dulu, perbaiki dulu kualitas disuruh ngaco dulu. Pasti dikabulkan oleh Allah setiap pinta hamba-hambanya. Apalagi tadi di waktu-waktu mustajab, apalagi sekarang di waktu mustajab. Silakan Bapak Ibu yang mampu berdoa hajat apapun, yakin insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan, selipkan hati kita hari ini dengan doa-doa, munajat-munajat kita untuk kebaikan-kebaikan dunia kita, kebaikan-kebaikan akhirat kita, untuk anak-anak kita, untuk suami istri kita, untuk siapapun juga, bahkan untuk kerabat. Bahkan termasuk doa yang paling baik adalah mendoakan orang lain yang orang itu tidak tahu kita sedang mendoakannya. Kenapa? Doa itu akan balik kepada diri kita sendiri. Ibaratnya apa, kalau mainan wong aborigin itu bumerang kan, muter lagi feedbacknya kembali kepada kita. Kita doakan ya Allah. Pasti ada kawan kita usulnya berdoa itu, ya Allah kalau dia minta jodoh kabulkan ya Allah, insya Allah. Kalau dia lagi buntu lancar ya Allah, insya Allah balik kepada diri kita. Baik Bapak insya Allah. Mungkin kalau lisan ini ngomong oh ya, dibuka dulu sesi. Kalau ada yang mau sharing dipersilakan. Kalau kami tidak ajak jawab, banyak asatid di sini bisa bantu memberikan jawabnya. Baik, demikian untuk prakata. Silakan setelah kali mau diluaskan dengan dialog tanya jawab, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Jadi sudah digambarkan tadi, ada orang yang penuh kelima maksiat selama hidupnya, tiba-tiba mati dalam badan husnul khotimah, dalam ingat kepada Allah, dalam taat beribadah kepada Allah, di dalam iman, di dalam hatinya. Tapi tidak sedikit juga yang meninggal dalam keadaan yang awalnya mungkin taat, tapi akhirnya meninggal dalam keadaan yang tidak bagus. Kita lihat tidak bagus mungkin secara zahirnya, tapi tidak bisa ditebak memang Pak. Itu rahasia Allah dan juga rahasia hati. Dan sedikit juga mungkin dalam pandangan zahir kita manusia buruk memang, tapi ternyata di dalam pandangan Allah ada keistimewaan, kelebihan. Karena pernah ada sebuah riwayat, pernah cerita. Ini historinya itu pada masa Raja Murad II, Sultan Murad II, Kesultanan Turki Utsmani. Ceritanya pada masa itu hiduplah seorang suami istri. Suaminya ini suatu ketika meninggal di tengah jalan, bukan jalan yang sepi, tapi jalan yang dilalui oleh manusia. Dan kata yang ngurusinya Pak, dan kata yang ngurusi, dan ada yang mau ngurusi. Akhirnya waktu itu kebetulan Sultan beserta dengan para pengawalnya lagi keliling. Kalau bahasa kita sekarang ini belusukan lah ya. Dan pakai baju kesultanan, pakai biasa baik, datang di jiwanya. Apa mayat ini terkelihat ada yang ngurusi. Akhirnya dipanggillah satu orang yang lewat. Kenapa tidak ada masyarakat yang mengurusi? Berhentilah kalau segitu ya. Tidak usah diurusi, ahli maksiat itu. Dia tidak ada hak bagi kami untuk mengurusinya.
Oh, saya itu. Pagi lagi sama, berapa mau dipanggil sama jawabannya. Akhirnya sang sultan pun nanya di mana rumahnya biar aku yang bawa jenazah ini biar diurus. Sana Pak, di ujung jalan sana rumahnya. Akhirnya dibawa jenazah ini oleh sultan beserta dengan para pengawalnya sampai di rumah, disambut dengan isak tangis, ya suamiku. Terlintas dari ucapan di lisannya, aku saksikan kau orang baik. Lain ya. Apa masyarakat ngomong ini ahli masjid, apa bini ngomong dia ini adalah orang yang baik. Akhirnya sudah tidak terlalu dipikir oleh sultan. Kenapa mengurusi lebih utama, diurusi dulu, diselesaikan mengurusi jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, bahkan akhirnya menyolatkan lalu menguburkan. Sudah selesai semua urusan itu, nanya, wahai saudariku, engkau persaksikan suamimu orang yang baik. Tapi kenapa masyarakat warga di sini menganggapnya sebagai seorang ahli maksiat? Kenapa? Itulah Pak, karena dia juga tidak tahu siapa yang di depan itu. Suamiku ini seumur hidupnya itu memang berbuat sebuah amalan yang memang agak lain dikit. Apa maksudnya? Setiap malam dia ini datang ke toko minuman, datang ke tempat pelacuran, tapi bukan untuk minum-minum, bukan untuk berzina. Dia datang ke tempat pelacuran untuk bayari para pelacur itu, suruh balik sana. Aku cuma butuh duit, ya. Dibayar agar tidak melacur malam itu. Dia beli ke toko minuman untuk membeli minuman, diborongnya agar para pemuda kampung sini ketika cari minuman habis stok sudah. Itu dilakukan yang tiap malam. Aku pernah nasihati, Pak, sudahlah suamiku, kau tidak usah lakukan itu. Masyarakat tidak pernah tahu yang sebenarnya kau lakukan. Nanti kalau kau mati, tidak ada yang mau ngurus. Sudah aku nasihati, Pak, kata istrinya. Biarlah, kata suaminya. Kalau masyarakat ada yang ngurus lagi, masih ada sultan kata yang ngurusnya. Allahu Akbar, ya. Ternyata betul doa orang yang berbuat kebaikan yang tidak diketahui itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun lintas, ya, lisan yang sekedar terlintas. Disinilah akhirnya sebuah misteri ini tidak akan pernah tahu, Pak. Bisa jadi tadi kita dalam pandangan zahir kita, uang ini apa jadi cah ini, tapi tidak tahu apa yang terbesit di dalam hati seseorang. Bisa jadi tadi karena tadi cahaya hidayah itu kan Allah berikan. Sebaliknya ketika yang mungkin kita lihat selama hidupnya bermaksiat, sebenarnya tadi cahaya hidayah itu selalu Allah berikan kepada hambanya setiap saat. Sampai sosok siapa sahabat Rasul yang paling terkenal menyeramkan, Umar bin Khattab. Tidak semerta-merta kan, walaupun itu balik-balik kepada doa Rasulullah sendiri. Kata Rasulullah, ya Allah berikan aku dari dia pada dua Umar untuk membantu perjuangan Islam diwujudkan oleh Allah. Tapi ternyata siapa bukan dia? Umar bin Khattab yang akhirnya yang terpilih. Kenapa dia mampu meraihnya? Allah cuma satu seletik baik dia dengan sebuah sebab untuk dia menuju kepada hidayah tadi. Apa sebabnya? Orang kafir Quraisy itu, Pak, kalau lahir ke anak perempuan itu aib luar biasa, malu. Jadi anak itu datang dikubur ke hidup-hidup, apa? Malu, saking malu. Itu yang dilakukan oleh Khalifah Umar waktu belum jadi khalifah, belum masuk ke dalam Islam. Tapi tadi sedikit bicara Allah. Ketika dia sudah ngubur ke itu, tiba-tiba muncul rasa nyesel. Terngiang-ngiang suara anaknya, Bapak. Akhirnya tidak tenang, Pak, dia tidak tenang. Karena dia tidak tenang, tadi dia mencari ketenangan. Kesini ke situ tidak tenang. Akhirnya dia pun mulai berpikir, apa benar nih yang dibawa oleh Muhammad itu yang memang yang benar, yang bisa menenangkan. Tanggung dia ngintip di setiap gawe Rasulullah. Maka suatu ketika dia pernah naik ke rumah Rasul, ngintip di gawe Rasul. Apa dia nih anak? Tapi puncaknya di mana? Ketika puncak emosinya juga, Muhammad ini gawenya setiap hari datang mendengar kabar ada yang masuk Islam, Bunuh dia hari ini, bawa pedang, ingin siap membunuh Rasulullah. Tapi tadi ketika bertemu dengan seorang sahabat,
Kalau tidak salah Sa'ad bin Abu Waqqas, kayak dulu Umar, kau nak bunuh Muhammad ini, kau adik kau ternyata sudah masuk Islam juga. Datang ke tempat adiknya, ternyata adiknya lagi baca Quran. Belum Quran ya, tapi lembaran mushaf itu. Ketika dipaksa atau diinjak ke dagala, tapi ternyata itulah yang akhirnya menjadi jalan hidayah tadi. Ketika melihat adiknya dan juga iparnya mempertahankan lembaran tadi yang sampai direbut oleh Umar, ketika pedang sudah terhunus pun masih tidak peduli. Akhirnya ketika Umar baca dewek, ini bukan kalimat buatan manusia, tapi ini kalimat dari Rabbul Alamin. Quran surah At-Taha ya, ayat 1-10. Ini kan Pak. Nah, jadi memang hidayah itu ada, cuma tadi balik kepada manusia itu tadi. Maka kita kalau melihat ada orang-orang yang mungkin di sekitar kita yang ya Allah beganjulan ini, selipkan doa, mudah-mudahan doa kita itu menjadi kebaikan untuk dia menuju hidayah. Maka kami sering ngomong kepada anak bujang kami, ngapainnya kepada pemain bola. Tokoh pemain bola yang jadi idolanya siapa? Ronaldo. Wiyabi, Ronaldo itu hebat. Ngapa? Menjadi sumbangan ke Palestina. Cuma sayang, belum Islam. Dan ada nilai dalam pandangan Allah. Maka doakan siapa tahu kelak dia jadi Muslim. Dia jadi Muslim. Tak sedikit. Ada mulai dari Muhammad Ali, mulai dari akhirnya Mike Tyson, balik kepada Islam. Tidak tahu, ya. Suatu ketika tiba-tiba pemain idolamu itu akan diikrarkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah. Itu baca, insya Allah mudah-mudahan. Iya. Yang sebalik. Ya sebenarnya sama tadi. Kebaliknya tadi ya bisa jadi ketika Allah uji dengan hawa nafsu, karena kita ini memang dibalik sempurna ciptaan kita ini Allah selipkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini memang buruk, asalnya memang buruk. Tapi tadi kita dituntut, diuji untuk mengelolanya, mengolah hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu tidak bisa dikelola, maka bisa membawa kepada keburukan kita. Pernah dulu ada juga kisah tentang sahabat Rasul yang berjibaku waktu Rasul masih hidup membela, berdakwah bersama Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, karena salah mengelola hawa nafsu ini, jiwanya ini malah terjebak masuk ke dalam kelompok Musailamah bin Kadzdzab. Akhirnya mati dalam keadaan murtad dari agama Allah. Itu tadi untuk di dalam jiwa, balik kepada qalbu tadi. Maka ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, minta ditetapkan. Maka doa kita juga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi hati kita dibalik-balik kepada jiwa kita. Ya Allah, minta hati kami ini dicondongkan kepada hal yang baik, dijauhkan dari yang maksiat, dijauhkan dari kelalaian. Maka termasuk hal yang bisa mematikan hati tadi, maksiat. Termasuk juga mengisi hari-hari dengan hal-hal yang tak berguna. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah, nak beruntung. Pertama, jaga sholat dengan khusyuk. Yang kedua, jauhkan hari-hari, jauhkan waktu dari hal-hal yang tak bermanfaat, dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi kalau yang hobi nongkrong kurangi. Apalagi zaman ini banyak kafe, ya, kafe-kafe yang melalaikan anak-anak muda kita. Di ujung sana nongkrong, di ujung situ nongkrong, melalaikan hari-hari. Kalau punya anak bujang, anak gadis, benar-benar Pak diwanti-wanti, diingat terus, jangan sampai mengisi waktunya. Sekarang ini pun bukan baik budak-budak bujang tanggung, mohon maaf, aktivis-aktivis juga judulnya rapat, kadang-kadang berjam-jam habis di kafe kan, kafe namun ya, hati-hati, jangan sampai kita terjebak kepada diri kita sendiri. Kita belajar insya Allah. Tiba-tiba datang undangan ya, apalagi kalau kita dalam posisi punya jabatan ya, terus siapa lah ini? Ada 2 pilihan Pak, kita cari tahu siapa itu kan, tanya ke siapa ini kan, tanya ke
Tapi kalau kita di masyarakat, kalau sudah datang ke rumah pasti dari tetangga mungkin yang kita belum kenal, atau mungkin dia warga baru atau siapa kan, pastilah datang undangan. Ataupun mungkin kalau yang posisi-posisi yang dikenal itu lebih parah lagi karena datang undangan apa ini. Nah, ini kita dihadapkan dua pilihan, undangan itu tetap wajib datang, kita datangi selagi mampu. Tapi kalau sudah tadi sikap 2-3 terbatas juga kita Pak ya. Paling banyak kita datangnya cuma sikap 2. Pada tadi zaman sudah canggih, telepon, maaf nih aku bakalan besok tuh ada kegiatan yang nggak bisa datang. Sudah sampaikan dari awal, bisa dengan telepon, bisa dengan WA lah ya. Sudah mewakili ya, insya Allah itu Pak ya. Kalau memang memungkinkan kita hadir walaupun kita tidak kenal ya, karena undangan tetap wajib ya, insya Allah. Ada atau mungkin sudah tujuan jadilah kali ya. Mungkin ada yang mau siap kondangan ya, dan siap dengan aktivitas lainnya. Ini kan mungkin yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya untuk mengajak kita semuanya istiqomah di dalam keimanan dan ketaatan, di dalam kesibukan kita, apapun juga yang menjadi hal-hal yang aktivitas kita, di dalam kesibukan bisnis, pekerjaan, perniagaan dan lainnya, kita tetap usahakan untuk senantiasa taat dalam ibadah kepada Allah dan maksimalkan untuk mulia kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Semoga Allah meridhoi. Tadi teman kita subuh hari dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika wal qamarika abadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.